Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa dalam Logos HKBP Limo pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Evangelium Matius, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah bahasa Indonesia yang menyatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kesembuhan, penyembuhan, pasti banyak orang-orang sakit akan mengejarnya. Karena khotbah-khotbah Yesus yang begitu sangat menggelegar dan menarik perhatian, tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus, kemudian orang banyak mencarinya dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Orang banyak itu merasakan punya kebutuhan yang mendesak, yang harus diberikan oleh Yesus kepada mereka. Hal itulah yang membuat Yesus kemudian melihat orang banyak itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat bahwa orang banyak mengikutinya dan tidak ada satupun yang peduli dengan orang banyak itu. Dan Yesus berkata dan menyatakan bahwa mereka orang banyak itu lelah dan terlantar seperti tidak ada gembala. Begitu sulitnya mencari sosok seorang pemimpin menjadi gembala yang baik. Pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mengerti kebutuhan dari domba-dombanya. Memang ada banyak pemimpin bahkan berkeinginan memimpin, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya pribadi. Firman Tuhan hari ini menyatakan pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin untuk orang banyak, bukan untuk pemimpin itu sendiri. Marilah kita melihat di tengah-tengah situasi saat ini, masa-masa pemilihan kepala daerah, melihat figur-figur pemimpin yang benar-benar merakyat, benar-benar mengerti akan kebutuhan yang digembalakannya. Jangan mau tergiur dengan hal-hal yang negatif. Kita harus melihat, mencontoh bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan
keteladanan sebagai pemimpin. Dia melihat orang banyak itu dan tergerak oleh belas kasihan. Seorang pemimpin harus memimpin dengan hati, menjauhi segala tindakan-tindakan kekerasan, tekanan-tekanan, dan juga hal-hal yang memperkaya diri sendiri. Ini juga bisa kita lihat dalam track record dari seorang calon-calon pimpinan. Saudaraku, begitu sulit melihat pemimpin yang seperti itu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik, pemimpin yang ideal. Dan Tuhan selalu memimpin kita dalam kehidupan kita. Baik dalam kegiatan kita, dalam rumah tangga kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Sehingga lewat kepemimpinan Tuhan di dalam hidup kita akan membawa kita kepada kesejahteraan dan jauh dari segala berbahaya. Karena bersama Allah, bersama Yesus, kita kemudian dimenangkan dan segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Selamat atas kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu dan jadikan dia menjadi pemimpin dan dia adalah gembala dalam hidupmu sehingga hidupmu akan bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Sungguh Engkau baik, tetap setia membimbing kami, tetap setia menemani kami, bahkan memimpin hidup kami, sehingga langkah-langkah kami dapat kami jalani dengan baik lewat arahan dan pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau pemimpin sangat baik. Bahkan dalam firman-Mu Engkau katakan, Engkau sangat mengerti, memahami orang banyak itu. Sehingga tergeraklah Engkau dengan belas kasihan. Tuhan, kasihani kami. Biarlah Engkau tetap melindungi kami, menghantarkan kami kepada kesejahteraan, menghantarkan kami kepada sukacita. Jauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.